Pak, tentang agenda gelar perkara hari ini, Pak. Dimulai pukul 9 masih sesuai agenda? Sesuai. Jadi kita insya Allah kita mulai pukul 09.00. Hari ini kami lihat perwakilan dari masing-masing, para saksi ahli dan pihak pelapor, itu sudah ada yang berdatangan. Jadi masih dalam persiapan, ya semoga tidak lebih dari pukul 9 kita sudah bisa mulai ini. Ada kabar bahwa Pak Ahok apakah akan datang atau tidak, Pak? Kita belum dengar kabar, tetapi pada prinsipnya apabila terlapor itu tidak hadir, andaikan diwakili oleh pihak yang mewakili ya, itu tidak ada masalah. Jadi pada prinsipnya kita ingin mengajak kepada semua pihak, terbuka kan terbatas ya, kita ingin mengajak semua pihak termasuk unsur pengawas yang tentunya dapat dikategorikan mewakili masyarakat, itu bisa melihat secara langsung bagaimana proses berjalannya gelar perkara ini. Nah, ini yang juga ditanyakan tadi oleh Arif Fadil dan juga Eni Rahmawati serta pemirsa, terbuka terbatas. Itu seperti apa, Pak? Apakah masyarakat boleh datang langsung seperti sidang yang kemarin misalnya Jessica, apakah boleh didatangi oleh masyarakat seperti itu? Berbeda, ini bukan sidang pengadilan. Baik. Ini adalah gelar perkara. Gelar perkara sebenarnya kategorinya adalah tertutup. Jadi selama ini dalam sejarah tidak ada gelar perkara itu terbuka. Jadi gelar perkara itu selalu tertutup selama ini karena itu adalah otoritas yang dimiliki oleh penyidik ya. Baik. Untuk menentukan status ataupun menentukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Nah, sekarang ini adalah fase masih penyelidikan. Dalam fase penyelidikan ini pelaksanaan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara dugaan penistaan agama dengan terlapor Saudara Basuki Cahayapurnama ini dapat ditingkatkan menjadi penyidikan. Ini yang akan dilaksanakan gelarnya untuk mendengarkan para pendapat ahli ya berkaitan dengan materi perkara ya. Jadi oleh karenanya kita berharap besok atau paling lambat hari Kamis itu sudah ada penyampaian resmi dari Polri bagaimana status perkara ini ke depannya. Jadi gelar perkara ini akan menentukan apakah ini akan dilanjutkan ke penyidikan atau berhenti begitu, Pak ya? Iya, jadi kita terbuka, terbatas dikarenakan kita menyadari bahwa perkara ini sangat menjadi perhatian publik. Sangat menjadi perhatian publik. Oleh karenanya itu Polri berinisiatif untuk menyelenggarakan secara terbuka tapi terbatas, yang dimana eksternal pun pengawas selama ini jarang diikutkan. Karena yang ikut selama ini adalah pengawas internal, yaitu Divisi Propam, Divisi Hukum, dan Ketuasum Polri. Tetapi kali ini ada unsur-unsur dari luar. Jadi terbuka terbatas itu tetap saja secara aturannya tidak boleh siapapun masuk karena penyidik saja begitu, Pak ya? Jadi tentunya penyidik dalam hal ini dipimpin oleh pimpinan gelar Bapak Kabar Eskrim sendiri, kemudian para saksi ahli, kemudian dari pihak pelapor, pihak terlapor, dari unsur pengawas eksternal dan pengawas internal. Jadi formasinya diperluas. Jadi biasanya hanya pengawas internal, tetapi saat ini melibatkan pengawas eksternal termasuk pelapor dan terlapor. Itulah yang kita kategorikan, kita definisikan sebagai terbuka tapi terbatas. Kami dengar juga mengundang dari pihak DPR dan Kompolnas juga, Pak, juga Ombudsman untuk mengawasi ini begitu, Pak ya? Iya, dari pihak Komisi 3 DPR RI benar bahwa penyidik juga menyampaikan undangan untuk hadir. Tetapi kabar terakhir kami dapat informasi bahwa dari pihak Komisi 3 memilih untuk tidak menghadiri. Oh, dari Komisi 3 tidak hadir? Kita hormati keputusan itu, tetapi tentu yang terpenting itikat kita adalah ingin memberikan akses kepada seluruh elemen pengawas kepolisian. Jadi pengawas kepolisian kita berharap tentu salah satunya kan adalah Komisi 3. Oleh karena itu dengan keputusan tidak hadir, kita hormati keputusan itu. Klarifikasi juga Pak, masyarakat tahu informasi bahwa calon gubernur petahana Pak Ahok ini mendatangkan
ahli tafsir dari Mesir. Apakah itu betul, Pak? Kami mendengar adanya ahli tafsir yang diminta untuk menjadi saksi ahli. Kami mendengar itu. Tetapi tadi malam juga kami mendengar bahwa kabar yang bersangkutan urung untuk hadir, tidak jadi hadir. Jadi informasi pagi ini yang kita peroleh adalah ahli tafsir yang berasal dari Mesir itu tidak ada dalam jadwal yang akan hadir. Ya, betul. Artinya saksi ahli siapa saja yang akan dilibatkan hari ini, Pak? Saksi ahli ada 20. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi ada 20 ini ada 3 kategori: ahli agama, ahli hukum pidana, dan ahli bahasa. Semua umumnya adalah pihak-pihak yang direkomendasikan juga oleh pihak pelapor, dan juga ada unsur dari terlapor, dan juga memang ada unsur yang memang atas dasar profesionalisme dipilih oleh penyidik. Oleh karena itu, semua adalah merepresentasikan semua pihak. Kita berharap penjelasan dari beliau-beliau ini adalah objektif, betul, didasarkan kepada kepakarannya, keahliannya, dan hari ini penjelasan-penjelasan yang disampaikan pada gelar perkara itu adalah menjadi referensi bagi penyidik untuk menentukan status perkara tersebut, yang insya Allah besok akan bisa disampaikan paling lambat Kamis. Mungkin bisa disampaikan juga, Pak, selain mendengarkan dari saksi ahli begitu ya, teknis dari jalannya agenda gelar perkara ini, Pak, mungkin akan dibuka oleh Kepala Kabareskrim terlebih dahulu, begitu Pak ya? Hari ini rencana akan dibuka oleh Kabareskrim, dan pada saat pembukaan media diundang hadir lihat. Jadi teman-teman bisa lihat jadi proses pembukaannya. Komjen Aridono Sukmanto memberikan paparannya, boleh. Media. Kemudian di sana ada kesempatan dari pihak pengadu atau pelapor untuk menyampaikan pemaparannya berkaitan laporan yang dia sampaikan. Kemudian juga diberikan kesempatan tentunya kepada para penyidik yang menangani perkara ini untuk memaparkan terlebih dahulu di hadapan para saksi ahli. Kemudian juga para saksi ahli satu persatu akan dapat kesempatan. Jadi dengan 20 yang hadir, insya Allah kalau hadir semua, ini waktunya cukup panjang. Jadi kita mungkin duga sampai sore hari ini, atau bahkan mungkin sampai malam hari. Ya. Mengingat kasus ini juga mendapatkan respon yang sangat luar biasa dari masyarakat, Pak ya. Kemudian ada juga aksi turun ke jalan tanggal 4 November lalu yang menyuarakan bahwa kalau bisa ini segera ditindak dan terlapor bisa segera ditetapkan statusnya, begitu. Apakah akan mempengaruhi jalannya di gelar perkara nanti, Pak? Nanti kita bahas, Pak, setelah jeda. Hari ini Bareskrim Mabes Polri menjadwalkan agenda gelar perkara terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, di mana memang sudah disebut-sebutkan sebelumnya bahwa gelar perkara pada hari ini digelar secara terbuka terbatas. Artinya memang masyarakat ataupun kami para awak media diperbolehkan untuk meliput pada awal gelar perkara berlangsung, sebelum akhirnya gelar perkara kemudian digelar secara tertutup dan nanti akan dijelaskan ataupun akan memberikan keterangan sejauh mana ataupun bagaimana hasil dari gelar perkara tersebut. Gelar perkara hari ini sedianya akan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Pol Aridono, di mana nanti akan ada perwakilan baik dari pihak pelapor, kemudian juga pihak terlapor, dan juga ada perwakilan pihak eksternal yang dalam hal ini adalah Kompolnas dan juga Ombudsman. Sejauh ini memang yang sudah confirm hadir ya pihak dari perwakilan terlapor maupun terlapor, namun apakah kehadiran sang terlapor dalam hal ini adalah Ahok akan hadir atau tidak memang belum bisa dipastikan secara resmi. Beredar kabar bahwa Ahok akan diwakilkan oleh kuasa hukumnya, akan tetapi baik dari pihak Bareskrim tadi berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri yang menyatakan bahwa bisa saja diwakilkan baik itu dari pihak terlapor maupun terlapor, asalkan memang ada dua unsur yang memenuhi ataupun diwakilkan pada saat gelar perkara ini dilakukan. Seperti kita ketahui pemirsa bahwa gelar perkara secara terbuka terbatas ini memang baru pertama kali dilakukan, karena memang sebelum-sebelumnya gelar perkara dalam tahap penyelidikan ini
digelar secara tertutup, artinya ini memang hanya penyelidikan internal Polri. Namun hal ini berdasarkan instruksi dari Presiden Joko Widodo yang meminta gelar perkara dilakukan secara terbuka, yang tentunya mengacu pada aturan yang berlaku, sehingga memang publik bisa melihat bagaimana pemerintah ataupun dalam hal ini pihak pemerintah tidak mengintervensi proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama ini, dan tentunya juga akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada pihak kepolisian. Demikian,